Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita puji Allah dengan mengucapkan kalimat nan agung dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berselawat kepada baginda Nabi, pemuda yang teladan, pemimpin yang teladan, pemimpin yang adil, dan kita harapkan syafaatnya dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepada Allah agar urusan dunia akhirat kita dimudahkan olehnya, agar hati kita dilapangkan olehnya untuk meraih keberkahan dengan ucapan doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah salat zuhur musalla eksekutif Empori Mall, insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian pertemuan pertama kita kemarin masih dalam buah dari kuliah kita selama sebulan penuh, yaitu 3 sifat yang harus dapat pada diri kita. Yang pertama, sifat takwa. Yang kedua, sifat pandai bersyukur. Yang ketiga, sifat yang merasa bahwa kita ini memang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus tentang banyak mempraktekkan ibadah yang sudah kita lewati, kita lakukan. Kunci dari hidup kita ini sebenarnya adalah tentang duit. Orang bahagia lantaran duit. Orang susah duit. Suami akur sama istri lantaran duit. Suami berantem sama bini lantaran duit. Kurang duit. Kurang setoran. Jalannya lurus. Nah, itu lantaran banyak duit. Jalannya sempoyongan. Itu gara-gara duit. Karena duit. Ya itu duit saja dah yang membuat kita pergi pagi pulang sore, ya, apapun yang kita lakukan untuk mencari duit, ujung-ujungnya duit. Benar gak? Jadi sebenarnya duit, ya, yang membawa kita untuk menjadi selamat dunia dan akhirat. Tapi duit yang bagaimana? Duit yang diambil, disimpan di dalam dompet, mudah untuk dikeluarkan lagi. Jangan sampai duit itu kita dapat ditaruh di hati. Kalau duit ditaruh di hati, itulah disebut dengan duit dunia. Duit dunia itu yang membawa dia celaka di akhirat. Dunia itu bukan hanya berbentuk duit saja.
bahkan ilmu pun, alimnya pun, kepintaran agamanya pun itu bisa menyebabkan dunia celaka di akhirat. Nah, itu sesuatu yang mencelakakan dia di akhirat itu disebut dengan dunia. Tapi sebaliknya, kalaupun dia banyak duit, banyak hartanya, tapi selamat di akhirat, itu bukan dunia namanya. Karena memang dengan duit itu dia pandai mengolah, menjadikan untuk selamat di akhirat. Nah, hari ini ada 7 yang bisa mengantarkan kita jadi orang yang kaya raya. Mantap ini. Senang kaya raya, Manopi. Kaya raya itu versi Allah, bukan versi kita. Versi Allah. Kalau udah kata Allah kaya, ya kaya beneran. Yang nama kaya, satu, sehat badan. Sehat badan. Kalau badan sehat berarti duit datang. Itu kan ya? Kalau sakit duitnya keluar. Ada nggak bunda orang yang sakit duit datang? Ada, paling 200.000 sama jeruk sekilo. Iya nggak ya, Pak Rahmat ya? Itu pun bagi yang besok. Itu yang bukan yang makan siapa? Bukan yang sakit, orang yang sehat kan ya. Nah, itu tungguin. Yang kedua kaya itu lapang hati. Lapang. Kalau hati sudah lapang, Masya Allah. Jadi tidak merasa kekurangan. Ada aja. Yang ketiga, kayanya itu ya dia selamat di akhirat. Bagaimana dia mendapatkan kaya raya itu tadi? Walaupun ini temanya kajian kita sudah pernah kita bahas, tapi coba deh dipraktekin. Kalau mau jadi orang kaya beneran di hadapan Allah, Manopi, coba dah saya mau nanya nih dari ujung bunda sampai ke Pak Rahmat. Tadi sholat subuh di mana? Di rumah apa di masjid? Di musola. Alhamdulillah. Berarti benar. Ya, dapat ya di musola ya. Manopi kenapa senyum di rumah kali? Nah iya, dari senyumnya kita tahu itu nggak mau jujur kepada makan ya. Betul. Untuk mendapatkan kekayaan abadi dari Allah, satu, jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh itu. Jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Namanya qabliyah atau salat sunnah fajar. Jangan pernah tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan. Kenapa jangan pernah tinggalkan? Kalau ditinggalkan jadi rugi. Rugi beneran. Kalau rugi bisnis sampai 1 M enggak apa-apa. Tapi kalau bagi yang tahu ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh itu, dia sudah rugi mendapatkan seisi dunia. Coba dah hadisnya ini dari Umi Aisyah, kata Umi Aisyah itu, orang yang salat subuh, orang yang salat 2 rakaat sebelum subuh itu diberikan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Apa maknanya? Ya. Apa yang ada di dunia ini yang dia kejar, yang dia cari, popularitas, jabatan, harta, itu tercover dalam 2 rakaat subuh itu.
punya ketenangan jiwanya tadi itu. Jadi kata Umi Aisyah, orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Kan belum dapat Ustadz. Banyak orang yang sudah melaksanakan qabliyah subuh fajar itu 2 rakaat, kok nggak dapat dunia, kok nggak punya mobil, kok nggak punya ini, kok nggak punya itu. Bukan itu baru jahir, itu jahirnya. Tapi batinnya dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Batinnya dipuaskan oleh Allah ketika batinnya dilapangkan oleh Allah ketika dia mendapatkan apa? 2 rakaat sebelum subuh tadi. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin ada 2 versi. Satu versi salat qabliyah, yang kedua fajar, sama-sama aja, padahal pendapat yang lain itu sama-sama. Tapi dalam segi bacaannya ini rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qulhu. Pendapat yang lain yang lebih kuat, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Alam Nashrah, rakaat kedua setelah Fatihah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu kalau dibaca sebelum subuh, maka hari itu dia insya Allah selamat dari mala dan bala bahaya. Kalau di gunung, kalau di kampung dari ular kalajengking, kalau di mobil selamat insya Allah nggak tabrakan, nggak disenggol orang, nggak macet, nggak segala macam, nggak ini. Kalau dibaca ayat itu, baru baca ayatnya saja. Tapi ketika melaksanakan 2 rakaat subuh sebelum subuh itu, ya, dia diberikan hatinya sudah mendapatkan kepuasan dunia seisinya. Makanya ada juga dalam fikih dikatakan haram sholat habis subuh. Haram sholat habis subuh illa biqadhain illa bisababin wa qadhain. Kecuali boleh kita sholat habis subuh itu ada sebab. Sebabnya apa? Habis sholat subuh ada jenazah yang datang. Boleh kita sholatkan. Yang kedua qadha. Qadha itu misalnya terbiasa qabliyah fajar tadi. Tapi begitu datang ke masjid sudah sholat berjamaah. Nggak sempat dia sholat fajar. Habis subuh boleh dia sholat. Saking hebatnya salat sunnah fajar. Coba dilakukan. Nah, coba ini benar-benar ditanamkan di dalam hati kita, benar-benar yakin kita bahwa sebelum kita masuk, kalau kita masuk kantor jam 7 keluar jam 4, nah, coba itu begitu bangun kita masuk kantor Allah dulu. Apa namanya? Masjid. Enggak lama kantor Allah itu. Berapa rakaat? 2 rakaat 5 menit dapat isi dunia dan seisinya. Kalau kita bekerja usaha dari pagi sampai sore, apalagi itu enggak dapat apa. Semuanya sebatas yang sudah ditentukan saja. Nah, coba dah diyakinkan ini benar-benar ditanam di dalam hati itu bahwa kata Umi Aisyah, kata Rasulullah itu tadi, ketika kita melaksanakan salat fajar 2 rakaat itu kita sudah mendapatkan kekayaan dunia dan seisinya. Harus mantap dalam hati kita ini. Kita yakin ini bekerja berusaha dapat sekian. Tapi kita lebih yakin lagi, ya Allah, aku salat 2 rakaat ini mendapatkan dunia dan seisinya. Boleh nggak kita niat seperti itu? Boleh. Karena kita ini belum wali. Kita ini masih orang biasa. Orang awam, boleh nggak sholat ini niat dunia? Boleh. Dunia akhirat maksudnya, ada dunianya, ada akhiratnya. Kenapa sholat sunnah fajar? Pengen dapat dunia dan juga pengen dapat akhirat. Boleh. Karena kita ini belum tingkat orang yang wali atau orang yang. Habis yang kedua, habis sholat itu baca langsung dibaca kalimatani khafifatani alal lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman.
Ada kalimat yang ringan, mudah diucapkan, ringan ditimbangan, dicintai oleh Allah. Di salat tadi itu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung dibaca Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau biasanya ada, kalau kita di Jakarta, di Depok itu, Jakarta Selatan, itu banyak sekali mengamalkan itu pakai mikrofon berjamaah. Kalau nggak ada udah sendiri aja dah, kita dah. Jangan buru-buru salat subuh. Ini waktunya singkat Pak Rahman. Waktunya singkat tapi luar biasa. Tadi salat sunnah 2 rakaat. Berapa lama salat sunnah itu? Itu pun harus diringankan kata Nabi. Nggak boleh kayak kita salat qabliyah zuhur, ba'da qabliyah zuhur, keadaan salat, nggak boleh. Diringankan, cepatkan maksudnya itu. Tapi dapat pahala, dapat dunia dan seisinya. Kalimat tadi itu, kalimat yang indah, yang sangat mulia tadi itu banyak sekali fadilahnya. Satu aja, walaupun udah pernah Ustaz sampaikan, tapi ini coba kita tanamkan, amalkan, buat diamalkan ini. Ya Allah, aku sebelum ngantor jam 7 ini aku ngantor dulu denganmu. Cakap, ya kan begitu ya. Belum ngantor belum ngantor di sini, aku ngantor dulu dengan kau ya Allah. Kalau dihitung itu nanti itu menupi itu paling 30 menit. 30 menit dengan sholat subuhnya ya. Jadi subhanallah bihamdi subhanallah nazim. Jadi ceritanya seperti ini. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ini nggak punya duit. Aku sudah punya usaha ini, nggak laris. Aku buka usaha yang lain, nggak juga naik usahanya, malah bangkrut terus. Gak ada yang maju usaha saya. Apapun usaha itu gak ada. Lamar di sana ditolak, lamar di sini ditolak. Kata Nabi, kamu baca kalimat ini 100 kali. Tapi waktunya itu antara azan subuh dengan qomat. Bolehlah nggak dibaca jam 12 ini? Boleh, tapi fadilahnya bukan lagi buat rezeki, buat sehat badan, buat ini. Tapi khusus buat rezeki itu antara azan subuh dan iqamat subuh. Berapa lama? Berapa banyak? 100 kali. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum azan tuh kan ada waktu tuh 7 menit kan ya. 7 menit doang. Subhanallah bihamdi subhanallah lazim bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah lazim astagfirullah. Beli yang tasbih yang 100.000 itu. Kalau enggak ini juga jadi tasbih nih. Ini berapa? Ini berapa ini? 15. Ini 15. 15, 30. Ini kalau ini 2 kali putar bisa 33 kali. Subhanallah bihamdi subhanallah lazim astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallah lazim astagfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallah lazim astagfirullah. Udah. Itu sunnahnya sebelum kita sholat subuh. Tapi nanti kalau sudah sholat subuh, itu 2 itu. Yang ketiga ini jangan ditinggalkan. Ini yang ketiga jangan ditinggalkan. Apa lagi? Istighfar 100 kali sebelum sholat fajar tadi. Berat Ustaz, memang berat. Karena kita itu berpacu dengan melodi. Bukan berpacu dengan kamar mandi. Enggak. Biasanya waktu itu ke kamar mandi kan, lamar kamar mandi, lamar tidur, lagi ngantuk, lagi apa. Sebelum adzan itu, apa yang terjadi biasanya sahabat diri kita? Udah. Musim anak. Menepi ya Pak, sebelum adzan subuh apa yang kita lakukan biasanya? Kalau kemarin waktu puasa sahur, ya kan ya, karena kita bangun subuh itu lantaran ada sahur. Bangun jam 3 lantaran ada sahur, ini kan enggak puasa, bangun enggak kita itu? Coba itu sebelum adzan subuh itu incar tuh. Incar. Sebelum adzan subuh beristighfar 100 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya. Kata Allah, ya,
diberikan 5 sifat. Satu, sifat sabar di dunia. Di dunia sifat sabar. Yang kedua diberikan sifat jujur. Sekarang kejujuran itu udah hilang. Mulai dari rakyat sampai paling tinggi. Kejujuran udah nggak ada sekarang ini. Udah hilang. Yang ketiga dikasih oleh Allah sifat semakin taat kepada Allah. Yang kelima dikasih oleh Allah. Yang keempat dikasih oleh Allah wal munfikin sifat dermawan. Nah, kayak Bang Nopi kemarin kan ya. Mudah-mudahan minggu depan lagi. Bangkrut Ustaz katanya enggak. Mantap insya Allah berkah terus. Pak Rahmat ya. Yang kelima dikasih Allah wal mustaghfiri nabil asar, dimudahkan dia istighfar di waktu sahur. Itu di dunia, tapi di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala tajri min tahti al anharu khalidina fiha, mendapat surga yang indah, wa azwajum mutahharah, bidadari yang masih bidadari yang gelis, yang bahenol, yang cantik. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu istighfar. Cemburu menjadi ratunya itu. Ya, itu. Siapa yang sudah ngamalin istighfar sebelum subuh? Ya? Baru tahu kan ya? Nah, ya. Nah, belum tidur. Ini apa namanya itu dalam ayat lain wafil ashari yastaghfirun, di waktu sahur dia beristighfar kepada Allah. Jadi kalau istighfar itu boleh nggak minta ini istighfar itu bukan hanya buat ngampunin dosa. Oh, lu banyak istighfar karena lu banyak dosa. Lu harus istighfar banyak dosa lu. Itu kan ya? Enggak. Wa yumdid bi amwali wa banin. Pengen nambah anak, istighfar. Pengen nambah harta, istighfar. Boleh nggak istighfar aku niatkan buat ini biar tambah rezeki? Boleh, karena hadisnya begitu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang banyak istighfar itu ditambah rezeki dari arah yang dari yang tak terduga. Itu niatkan istighfar. Aku mau istighfar nih, dia lancar nih urusan. Aku istighfar nih buat biar dapat rezeki, biar dapat bonus. Aku istighfar biar naik pangkat. Aku mau istighfar dibuat itu. Cakepnya istighfar itu tadi itu di waktu sebelum sholat subuh itu. Diincar itu. Diincar itu. Menufia. Jadi begitu bangun minta dong sebelum tidur. Sebelum tidur itu berdoa dulu sama Allah. Barangkali ya dah. Belum bisa bangun jam 3 malam. Belum bisa bangun jam 2 malam. Ya. Belum bisa bangun jam 4, 1 jam sebelum subuh. Boleh dah ya Allah. Setengah jam sebelum subuh ya Allah bangun ya Allah. Bangun mau mandi. Mandi itu jangan hanya berpikir habis kikuk-kikuk aja. Walaupun nggak kikuk-kikuk tetap mandi. Mandi sebelum subuh itu bagus. Mandi rapi-rapi, wangi-wangi, pakai minyak wangi yang benar, yang harga emang Itali itu, Mbak Nopi ya. Nah, dia. Nah, ini kalau ke kondangan kita pakai undangan semua gini ya. Tapi kalau sholat yang Hajar Aswad 5.000. Kenapa ya? Kasih sholat 5.000 rupiah harga. Aduh. Nah, itu ambil sajadah sebelum nunggu adzan. Nunggu adzan ambil sajadah. Saya yakin Pak Rahmat. Coba Pak Rahmat amalkan selama 40 hari berturut-turut, saya yakin. Pasti diberikan kemudahan apapun itu. 40 hari aja dah. Jangan tertinggalkan 40 hari pertama. Kayak kita ke ngantor. Saya ngantor nih 30 hari dapat bonus, 30 hari dapat gaji.
setahun dapat bonus. Ya kan ya? Ngantor sama manusia aja dapat gaji, apalagi ngantor sama Allah. Itu niatkan ngantor sama Allah. Enggak banyak waktunya itu, cuma 30 menit. Lebih. Ya. Istighfar 100 kali. Enggak lama itu, enggak lama. Paling kalau udah lancar 5 menit tuh. Azan, nunggu azan, habis azan langsung sholat fajar 2 rakaat. Berapa lama? 5 menit. Langsung baca tadi. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Itu pun 5 menit, 15 menit. Masya Allah, tabarakallah. Tiga kaki tadi itu, tiga pondasi tadi itu mengantarkan kita kekayaan dunia dan akhirat. Berazam itu bunda. Kapur. Ya. Azam apa? Ah, ah. Khusus pada waktu khusus ini hadisnya. Sebelum misal subuh. Boleh, nggak apa-apa. Iya, sebelum salat subuh. Apa sebelum azan subuh? Apa sebelum salat fajar? Ya, boleh. Asalkan tadi itu yang tadi selesai tuh. Yang 100 kali tadi tuh. Enggak nyampe 100 kali. Nah, inilah sedikit apa namanya itu. Memang gini. Memang la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara adzan dan iqamah. Adzan duhur, iqamah duhur, asar, maghrib, isya kan ya. Itu diamalkan yang tadi itu. Tapi khusus subuh, nah, amalkan yang itu. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dapat 100, boleh nanti tambah itu. Tapi incar yang tadi itu, hadis Nabi tadi itu. Incar yang itu dulu tuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu khusus buat rezeki. Yang tadi pengusaha tadi itu dia datang pada Nabi, ya Nabi, ya aku nggak pernah naik usaha saya, dunia aku nggak dapat. Coba kamu baca ini 100 kali. 3 bulan kemudian datang lagi ke Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah usaha saya udah naik. Itu tadi. Nah, coba apalagi Nabi habis sholat subuh kan pulang nih, ditambah ke kantor begini. Yang tadi itu orang yang nggak usaha dikasih dunia dan akhirat. Apalagi usaha dunia ke kantor begini pasti diberi terus oleh Allah, dilipat gandakan. Kalau biasanya gaji Wanupi 20 juta sebulan, amin. Amin. Kan? Habis itu ditambah lagi tuh. Ya. Jadi kalau cakep itu, memang doa antara adzan dan iqamah sebelum kamar itu tidak pernah ditolak oleh Allah, diterima oleh Allah. La doa bainal adzan wal iqamah. Tapi khusus waktu subuh, itu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kalau waktu masih ada, ya, selawat kalau enggak. Makanya kalau boleh itu dipanjangkan waktunya. 10. Ya. Nah, karena dia nggak tahu, nggak ngenalin, bukan nggak tahu, nggak ngamalin itu hadis. Kadang juga nggak tahu itu hadisnya. Ya, karena nggak tahu hadisnya. Padahal itu ada kesempatan kita menjemput rezeki. Hadisnya sahih. Ya kan? Nah itu. Subhanallah bihamdi, subhanallah lazim, astagfirullah.
Kalau sebelum asar, sebelum apa? Adzan zuhur dan qamat zuhur gimana? Apa baca itu? Ya, beda hadisnya. Nabi nggak mengatakan itu. Masuk yang tadi tuh, la yuradu doa bainal azan wal iqamah. Boleh doa yang lain. Apa saja doanya. Tapi khusus waktu subuh baca itu. Ya. Tadi 3 tadi tuh. 1, istighfar 100 kali sebelum sebelum apa enggak? Sebelum baca subuh. Terus salat fajar 2 rakaat. Habis itu yang ketiga satu salat bini subhanallah. Itu enggak lama. Enggak lama itu mungkin 30 menit. Tapi walaupun 30 menit beratnya minta ampun. Enggak? Benar enggak udah? Beratnya minta ampun. Tapi kalau udah biasa nanti akan ada nikmat. Masya Allah. Nikmat itu akan datang kalau kita nggak paksakan. Kalau sudah datang istiqomahnya. Itu berat. Putus misalnya mau bernazam nih, berazam ini. 40 hari nggak putus. Kayak tadi itu. Habis misalnya habis itu apa nggak perlu salat subuh? Ini kan itu kan sunnahnya. Itu kan sunnahnya. Jadi ketika sunnah yang tadi itu kita lakukan, wajibnya berarti sudah dilakukan. Disitulah turunnya cinta Allah. Turunnya cinta Allah itu orang yang melakukan wajib memperbanyak sunnah. Kata Allah, kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seseorang, Allah panggil tuh malaikat Jibril. Jibril, ya Allah, ada apa? Aku jatuh cinta kepada Nopi. Kan? Jibril ini tidak cukup saat sendiri, tapi Jibril ini manggil seluruh malaikatnya. Berapa miliar malaikat, triliunan malaikat dikasih tahu oleh Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata malaikat Jibril. Pengumuman. Subuh ini Allah jatuh cinta kepada Nopi. Amin. Amin. Oh. Maka kita pun harus berhak mencintai dia. Kenapa? Karena dia melakukan sunnah dengan sempurna. Karena dia melakukan wajib dengan sempurna. Dengan melakukan sunnah yang memperbanyak perbuatan sunnahnya. Kalau Allah sudah jatuh cinta, apa aja bisa dikasih. Kenapa? Benar enggak? Bini udah jatuh cinta, apa aja dikasihkan. Benar enggak? Kalau udah jatuh cinta itu. Nah itu, ini coba ada diamalkan. Berat memang benar. Berat nggak bang? Berat nggak, Pak Fur? Berat nggak? Bangun subuh itu? Nggak berat, alhamdulillah. Pak Fur berat nggak bangun subuh? Nah itu. Kenapa berat? Karena ada 3 lilitan. Setan di sini nih. Astagfirullahaladzim. Jangan dong Pak Fur, kesiangan mulu, kehilangan tuh. Jujur amat sih. Ya bagus lah nggak apa-apa ya. Coba Bapur berazam. 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 Jangan pernah tinggal subuh. Kalau Pak Rahmat berazam itu 40 hari. Kalau kemarin kontrakan pintunya 40 pintu, bisa jadi 180 pintu. Cakep itu. Ini. Amin. Pak Rahmat ya harus berazam begitu. Pak Rahmat jawab kecil. Pak Rahmat jawab kecil ini. Kecil itu. Benar. Iya benar. Kecil itu mah. Yang itulah yang bisa menyelamatkan kita nanti. Kalau ini Bunda dapat duit nih 1 juta, ya kan? Beli gelang. Kalau gelang itu pengen selamat, bisa dibawa-bawa ke dalam kubur,
bisa masuk ke dalam surga, sebelum mati sedekahin. Sedekahin. Biasanya tahu itu ada tanda-tanda ini mau mati saya. Ada tandanya. Iya ngerasa duluan udah sedekahin dah. Daripada ditinggal di rumah dibawa laki kan nikah lagi dahnya. Nah, itu kan. Begitu aja. Hah? Mang Nopi. Oh ya Allah. Ya. Nah, itu baru 3 ya. Ada 4 apa? 4 lagi. Insya Allah minggu depan tempatnya lagi tuh. Ya. Tadi ini sengaja Ustaz Maher tekankan coba ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Allah mulai besok enggak tinggal subuh. Qabliyah subuh. Coba Bismillahirrahmanirrahim Pak Pur. Sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah mulai besok aku berazam tidak tinggal lagi. Qabliyah subuh 2 rakaat. Sebelumnya istighfar 100 kali. Sesudahnya tasbih, tahmid, istighfar 100 kali. Udah pegang itu. Coba para potong nanti tangan saya nih kalau nggak percaya. Kayak kasih jaminan nih. Kalau ibu-ibu, nah, kalau memang tidak ada fitnah, kalau tidak berdandan berlebihan, biasa-biasa aja, ya ke masjid bagus kalau apa. Masjid aja. Kalau tidak berdandan berlebihan. Misalnya yang kedua, kalau ke masjid nanti banyak orang yang terganggu, banyak mata-mata beleng, kan begitu ya. Karena perempuan ke masjid banyak mata-mata belang itu, mata-mata keranjang. Ya kan? Oh ya, nah, itu udah di rumah. Tapi kalau yang udah ke masjid aja nggak apa-apa, niatnya karena Allah. Pakai karung yang besar sama baju karung yang besar itu. Yang nggak boleh ke masjid itu kalau misalnya itu apa namanya mukenanya disangkutin di leher, pakai celana itu yang sempit itu training ke masjid sehingga mata orang itu itu yang bahaya bahaya ke masjid itu. Ada kuntilanak ikutin. Ya, Pak Pur, Bismillah ya. Nah, insya Allah ya. Ini Ustaz Maher lagi galakkan itu, alhamdulillah. Nah, di majelis kita juga udah lagi rame itu subuh. Ibu-ibu juga banyak udah itu ya. Kemarin Ustaz pulang ke kampung juga dia ajak gitu. Ya. Pulang ke Aceh kemarin rencana 3 hari, akhirnya 2 minggu. Ya, ditahan tabligh akbar itu ngisi-ngisi kajian. Udah akhirnya subuh itu pun subuh. Karena memang ini terbukti kalau kita minta duit sama manusia sama bos paling dibatasin ya, tapi kalau kita minta duit sama Allah itu gak dibatasi. Ini dunia akhirat ini cukup 3 aja dah. 3 aja ini nggak banyak itu waktunya 30 menit. Kenapa ya? Nah, mulai besok ke masjid atau ke musola ya. Insya Allah. Ada pertanyaan lagi? Nah, ya. Salat, saya coba ulang pertanyaan.
enggak? Nah, yang sebelum tadi yang di rumah. Nah, di rumah itu kalau yang di rumah itu bisa jadi itu salat sunnah mutlak atau belum sempat salat tahajud niatkan salat tahajud atau salat sunnah hajat. Enggak, baru yang tadi baru masuk yang tadi salat 2 rakaat yang dunia seisinya tadi itu kalau sudah azan. Kalau sudah azan. Nah, setelah azan ya. Azan dulu nih. Azan baru kita salat. Itu dunia dan seisinya. Nah, kalau boleh tadi itu misalnya ada 15 menit nih sebelum azan. Salat udah nih. Istighfar aja diincar. Istighfar aja. Ya, atau astagfirullahaladzim, 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 atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu isi waktu yang paling cakep tadi itu. Beda lagi kelasnya, beda tingkatannya lagi, dapat lagi kita di situ. Dapat lagi keutamaannya. Yang 15 menit tadi sebelum zuhur, sebelum azan tadi itu boleh. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Pengen aku ya Allah aku mau istighfar 100 kali ini biar turun proyek 1 triliun. Istighfar. Begitu kan ya. Ya Allah aku istighfar ini. Ingat-ingat dosa dulu, ada enggak dosa enggak? Kalau enggak dosa buat dosa. Kalau kagak ada dosa, ya Allah aku ini mau ketemu sama Fulan, berikan kelancaran ya Allah. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Jadi istighfar yang tadi itu sebelum subuh. 100 minimal 100 kali dah. Karena Nabi selalu sekali duduk istighfarnya 100 kali. Sebelum ajan subuh. Yang mana? Pertanyaan tadi. Nah, yang pertanyaan tadi itu setelah salat yang seisi dunianya setelah azan yang disebut salat sunnah fajar atau qabliyah subuh. Nah, itu satu ini. Salat sunnah fajar aja. Salat sunnah fajar aja. Dari maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung sujud kan? Langsung ruku kan? Rakaat kedua juga waladdallin. Amin. Enggak baca ayat. Itu enggak baca ayat tadi itu dapat dunia dan isinya. Tambah lagi. Apabila setelah Fatihah di dalam kitab I'anatul Talibin kata Imam Ghazali itu baca Fatihah. Setelah itu dia baca Alam Nashrah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Rakaat kedua baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Hari itu dia diselamatkan dari mala bahaya, dari pencuri, dari musibah, dari kecelakaan, dari apa-apa. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat itu. Dunia tadi dapat, tapi dikasih lagi bonus oleh Allah. Kalau ditambah alam nasyrah dan alam tara. Kalau kuliah, kulhu. Kalau kuliah sama kulhu biasa saja. Nah, biasa saja. Tapi kalau alam nasyrah sama alam tara kaifa fa'ala rabbuka itu yang dapat bonus selamat dari gangguan mara bahaya. Ya. Dapat kan ya? Dapat ya, Pak Rahmat ya. Berazam itu, berazam. Cakep dah. Itu bukan masalah rezeki aja Pak Rahmat, Pak Nopi. Segar bugar. Itu yang perlu. Segar bugar. Pernah nggak ngerasain dalam 1 hari itu bawaannya anu aja? Apa? Lemas. Loyo. Ah. Ah. pengennya mau mati aja. Air bulannya. Itu tadi karena nggak dapat subuh kemuliaan subuh tadi tuh. Nggak dapat sudah subuh. Tapi kalau udah tuh apes banget mandi, cakap, istighfar, sholat udah habis itu. Seger bugar. Mau dihajar pulang ke rumah lagi bisa lagi 3 menit.
Salat sunnah haram, boleh, sah, tapi haram waktunya. Pak Pur tadi itu kalau matahari sudah terbit, ya sudah terbit, Pak Pur tetap wajib sholat subuh. Tapi satu, waktunya waktu haram. Yang kedua, lunas utang sama Allah. Mengerjaannya haram, tapi lunas utang sama Allah. Daripada bangun sudah terbit matahari, udah nggak sholat. Nah, dapat paha, dapat dosa nggak sholat, dapat juga waktu haram. Kalau matahari sudah. Ya, udah subuh aja dah. Kasihan nama. Sholat aja. Nah, sholat aja. Ya, sholat aja. Daripada 2 kali dapat. 2 kali. Satu meninggalkan sholat, yang kedua waktu haramnya, waktu bangun itu. Lebih baik udah dah, satu aja dah, walaupun yang penting utang lunas sama Allah, walaupun haram-haram dikit dah. Gitu. Apa udah? Iya, daripada nggak sholat, sholat. Sholat aja. Ada nggak waktu bangun jam 6 dia bangun ada? Yang bangun jam 6 itu ada? Banyak. Nah ya makanya sengaja Ustaz tekankan yang ini nih supaya apa? Jangan lagi kebiasaan. Itu rezeki kabur itu. Jadi ketika ayam berkokok itu Pak Pur, ayam berkokok berapa kali? 3. Itu malaikat Mikail sedang membawa rezeki. Tuh. Malaikat Mikail sedang membawa rezeki tuh. Datanglah ke rumah Bang Girman. Lagi apain? Oh, lagi baca Quran. Ditaruh situ 5 karung berlian. Nah itu lagi tuh, berkeliling lagi malaikat Mikael tadi tuh. Eh? Karena malaikat yang membawa rezeki itu malaikat yang urusan dunia itu kan Mikail. Nah, keliling lagi. Lewat rumah Bang Nopi. Oh lagi nonton bola. Lewat dulu dah. Oh lagi sholat, taruh itu. Apalagi kalau bangunnya jam 6 kagak sama sekali lewat itu. Hah? Oh bubur. Masa setiap hari tukang bubur bosan nggak? Kemudian yang roti itu, roti apa? Roti hangat, roti gendong. Masa itu terus masa sampai mati makan roti begitu terus, aduh. Sesekali makan itu apa nih? Apa? Bakery di Holland gitu kan ya. Ah itu subuh-subuh udah ada Holland di rumah kan enak kan ya gitu. Ya, Bismillah ya. Kalau semuanya dapat, dapat pahala semuanya. Bunda ya janji ya. Hah? Alarm. Ayo alarm. Awalnya alarm dulu dah. Awal alarm dulu dah. Tapi alarm itu caan loh. Apa namanya? Jangan dekat-dekat. Iya, kalau dekat bisa itu. Lebih baik alarmnya itu di atas TV atau di atas meja. Pakai nada getar juga. Udah bunyi guduk 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 guduk. Iya, kalau kelamaan jatuh kan bangun tuh. Takut jatuh. Nah, kan? Nah, takut jatuh. Tapi kalau langsung Bismillah alhamdulillahilladzi ayana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ini lepas ini 3
ikatan dua. Ini di sini ada 3 ikatan nih. Bukan pakai kalau tali lapis, ya bukan. Itu pakai tambang yang gede. Alhamdulillahilladzi ayana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Lepas 1 ikatan. Kamar mandi berwudu, lepas 1 ikatan lagi. Nah, kan tinggal 1, lepas 2 ikatan kan ya? Tinggal 1 lagi. Oh, ini final Liga Champion nih, nonton bola terus. Ayo nonton bola. Enggak sempat sholat. Udah langsung sholat. Lepas semua. Hah? Alami. Tapi nggak tidur lagi kan, Pak? Nggak tidur lagi kan? Nah, itu diincar itu. Coba ditanamkan karena segala sesuatu itu harus kita tanam ke dalam hati kecil kita ini. Niatnya itu apa? Minta duit sama Allah. Kan kita itu tadi temannya kan ya, apa duit kan ya. Nah, udah, aku mau sholat subuh nih, minta duit sama Allah. Nggak apa-apa dulu, dunia dulu nggak apa-apa. Nanti lama-lama ikhlas. Kayak kita bilang sama anak kecil, nak, kalau kamu dapat juara 1, ayah belikan sepeda. Kan dia rajin tuh, pengen dapat sepeda. Nanti kalau rajin lagi, ayah belikan motor. Dia rajin tuh, pengen dapat motor. Tapi kan ada biasa-biasa nggak perlu lagi tuh. Mau dikasih sepeda, mau motor nggak perlu lagi dia, karena udah terbiasa. Nah, begitupun kita ini. Paksa dulu kita ini. Aku pengen istighfar 100 kali, pengen lancar nih, pengen anu nih, udah, nanti ujung-ujungnya udah terbiasa. Cukup ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, bernazar, berazam supaya Allah tanamkan sholat subuh berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa karimna bid taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilma malaikatin qarrabin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.